Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ini adalah pertama kalinya Hao Yue berubah menjadi pedang. Dibandingkan dengan dua pedang surgawi Long Hao Shen lainnya, transformasi Hao Yue jauh lebih besar ukurannya. Pedang itu sendiri memiliki panjang lebih dari 3 meter, berwarna emas keunguan, dengan gagang sepanjang 1 meter. Long Hao Shen juga perlu menggunakan kedua tangannya untuk menggunakannya dengan benar. Pedang ultra besar ini memiliki 9 garis yang membentang dari gagangnya hingga ujungnya yang tajam. 6 kepala Hao Yue mini menjulur dari bilah tebal, semuanya menyemburkan seolah ujungnya berasal dari napas mereka. Saat mencengkeram pedang berat ini, Long Hao Shen merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi melonjak keluar dari pedang berat ini. Terkait dengan kekuatan garis keturunan dalam dirinya, kekuatannya tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Sebagai seorang ksatria, Long Hao Shen memiliki hubungan yang erat dengan senjatanya. Di depan pedang Hao Yue emas ungu ini, bahkan Blue Rain, Hibiscus of Light of Aria of the Goddess of Light tampak loyo. Tanpa terasa, dia merasakan aura 6 elemen Essence of Disorder melonjak keluar dari pedang raksasa ini. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Hao Yue akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu setelah berubah menjadi pedang? Sebagai dua sahabat binatang ajaib Long Hao Shen berubah menjadi bentuk peralatan, di sisi lain, mantra terlarang Li Zhengzi selesai mendapatkan cash. Bayangan hijau besar muncul di belakangnya. Panggilan Dewa Angin. Dewa Angin besar yang tampak sama dengan Li Zhengzi muncul entah dari mana. Langsung saja, sosok besar itu memiliki panjang 15 meter, tetapi anehnya, volumenya memadat sendiri, dan hanya dalam beberapa saat, ia mencapai panjang 5 meter. Meskipun tetap relatif besar, itu membuatnya jauh lebih gesit. Semua mengenakan baju besi emas kehijauan, itu memegang sepasang kapak. Itu adalah pemanggilan Dewa Angin Li Zhengzi, jelas berbeda dari Dewa Angin yang digunakan untuk melawan Chen Yinger. Tidak hanya senjatanya yang berbeda, tetapi juga memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Seluruh tubuh Li Zhengzi berwarna hijau. Dalam sekejap, dia masuk di tengah-tengah Dewa Angin, yang matanya langsung menyala seolah diresapi dengan kecerdasan. Dengan pikiran tunggal melihat Long Hao Shen, kapaknya menembus langit, dan badai meledak. Itu adalah teknik domain pertama domain Dewa Angin, Huricane. Gelombang cahaya keemasan melonjak pasang, berbondong-bondong panik menuju Long Hao Shen. Long Hao Shen tetap sangat tenang, dan unikorn surgawinya berubah menjadi baju besi warna-warni yang membebaskan kilatan cahaya keemasan, menyertai pelepasan domain Dewa Cahaya. Dua kecemerlangan warna emas dan hijau saling berbenturan. Karena teknik domain Li Zhengzi ini, instan dua kecemerlangan melintas di langit, Light God Domain Long Hao Shen memiliki ledakan kekuasaan. Tetapi orang dapat dengan jelas melihat bahwa di mana dua teknik domain besar berbenturan, api putih dinyalakan. Angin bertiup melalui bunga putih ini, menyebabkan goncangan yang luar biasa serta munculnya untaian api biru. Penindasan unsur. Ini adalah penindasan unsur yang muncul di tengah-tengah kontes domain. Dari pandangan Long Hao Shen, ini adalah pertandingan terakhir dari kompetisi individu, jadi dia tidak lagi menunjukkan keberatan. Kekuatan domain Dewa Cahaya keluar dengan lancar, meletus di mana-mana. Esensi cahaya dari kemurnian ekstrim sudah cukup untuk menekan pembangkit tenaga listrik dari atribut unsur apapun. Teknik domain Li Zhengzi juga menggunakan beberapa kekuatan Dewa Angin, dan pada tingkat kultivasinya, atribut anginnya telah dikompresi sejak lama, tetapi jurang yang tidak dapat diatasi masih memisahkannya dari Long Hao Shen dalam hal kemurnian. Atribut cahaya Long Hao Shen datang tidak hanya dari Sion of Light fisiknya, tetapi juga dari peningkatan Divine Snail Shield of Sun and Moon dan asimilasi tubuh Elux sebagai Sion of Light. Tiga entitas cahaya besar mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan jika Dewi Cahaya sendiri muncul di depannya, kemurnian energi spiritualnya mungkin tidak sebanding. Jadi, Dewa Cahaya benar-benar nama yang pantas. Domain Li Zhengzi bernama Dewa Angin, tapi itu hanya nama, bukan kekuatan Dewa Angin yang sebenarnya. Bahkan jika kemurnian atributnya menjadi tandingan Long Hao Shen, angin tetap kalah dengan cahaya. Akibatnya, meskipun domain Dewa Cahaya Long Hao Shen tampak terbatas, dia sebenarnya memiliki keuntungan dalam bentrokan domain. Dewa Angin bergerak, berkedip, itu tiba di titik tabrakan antara dua domain. Melambaikan pedang di tangannya, itu segera mengirim sinar emas kehijauan terbang melalui domain Dewa Cahaya, membawa kabut kabur.
Bahkan jika bila ini masih jauh dari Long Hao Shen, dia merasakan ketajamannya dengan sangat jelas, menggabungkan maksud dan angin bilah dengan sempurna. Long Hao Shen merasa diam-diam khawatir. Li Zengzi adalah seorang penyihir. Tetapi bahkan dalam kapasitas ini, dia berhasil menyebarkan niat pedang dengan tekniknya yang murni. Itu benar-benar bakat yang mengejutkan. Long Hao Shen tidak menghindari, dia juga tidak mundur. Dalam situasi ini, jika dia mundur, serangan Li Zengzi pasti akan masuk ke dalam domain Dewa Cahaya, dan berkat domain Dewa Anginnya sendiri, dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh domain Dewa Cahaya. Tapi yang lebih penting, jika domainnya ditembus, Long Hao Shen tidak akan bisa memanfaatkan Divine Light Vault yang baru saja dia pahami. Jadi, Long Hao Shen menghadapi serangan itu, muncul setelah sosoknya melintas. Memegang pedang Haoiwe emas keunguan di tangannya, dia melakukan gerakan menebas ke bawah. Sinar pedang keunguan emas tiba-tiba dilepaskan dari pedang Haoiwe emas keunguan, tetapi yang mengejutkan Long Hao Shen, jiwa pedangnya sebenarnya tidak dapat bergabung menjadi bentuk pedang Haoiwe. Pedang raksasa ini mengeluarkan perasaan bahwa itu akan menolak segalanya selain energi spiritual dan niat pedangnya. Sinar pedang keunguan emas panjangnya lebih dari 1 meter, sangat kontras dengan sinar pedang Dewa Angin Li Zengzi. Namun kedua cahaya kuat ini menghasilkan pemandangan yang tidak terduga pada saat bentrokan mereka. Dewa Angin saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Li Zengzi. Dengan long blade di tangannya, serta teknik domain Hurricanenya yang mengarah ke Long Hao Shen, dia yakin dengan pasti bahwa serangan ini setidaknya akan membuat Long Hao Shen terbang menjauh. Kemudian dia akan terus menggunakan domain Dewa Angin untuk menyerang domain Long Hao Shen berulang-ulang. Meskipun lawannya memiliki keuntungan dalam hal kekuatan domain belaka, dia sudah memahami dua teknik domain, dan penelitian dan pemahamannya tentang domainnya sendiri melebihi Hao Shen sejauh ini. Dia yakin mampu melampaui Long Hao Shen dan mencapai final kemenangan. Tapi begitu pedang panjangnya bersentuhan dengan pedang Haoiwe emas keunguan Hao Shen, Li Zengzi merasakan gelombang teror yang tak terlukiskan dari otaknya, dan segera, sinar pedang yang dipancarkan dari pedang panjang itu berubah menjadi ungu. Dalam sekejap keunguan emas, cahaya pelangi merembes keluar dari pedang besar di tangan Long Hao Shen ini. Kekuatan mengerikan yang penuh dengan kehancuran dan malapetaka itu memaksa Li Zengzi untuk mundur dengan cepat saat dia membalik bilah pirangnya, dengan paksa memutuskan hubungannya dengan sinar bilah. Di mana-mana sinar pedang keunguan emas itu lewat, badai di dalam domain Dewa Angin hancur berkeping-keping, karena sinar itu akan terus berjalan sampai mencapai penghalang pertahanan di tepi lapangan, menyebabkannya bergetar hebat sebelum menembus lubang di dalamnya, melewatinya, dan menabrak langit-langit Stadion Agung Aliansi. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dilema Li Zengzi, bahkan Long Hao Shen sendiri terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka transformasi pedang Haoiwe mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Ini tampaknya berada di luar kekuatan alat surgawi biasa. Saat merasakannya, sinar pedang emas keunguan itu tidak memberikan perasaan yang terlalu kuat. Tapi dataran tinggi spiritual elemen angin Li Zengzi hanya diarahkan pada kontak. Ini sudah di luar kekuatan surgawi. Dari pedang Haoiwe ungu emas, Long Hao Shen bisa merasakan dengan jelas sikap panik mencari kehancuran. Dia tanpa sadar mengangkatnya secara horizontal. Segera, tirai cahaya keunguan emas membentang, menyapu semua badai dimanapun ia lewat. Domain Dewa Angin Li Zengzi menjadi penuh dengan retakan, tampak hampir runtuh kapan saja. Setelah beberapa saat terkejut, Li Zengzi kembali sadar. Sekali lagi melambaikan pedang panjang di tangannya, bilah angin berukuran kecil ditembakkan, mengarah lurus ke Long Hao Shen. Itu adalah teknik domain kedua yang juga harus dia gunakan dalam pertarungannya melawan Chen Yinger, Freedom. Teknik domain ini diisi dengan esensi sejati angin mengambil sekejap untuk tiba di depan Long Hao Shen, yang sedikit mundur, mengarahkan pedang Haoiwe emas keunguan ke depan. Dang! Suara nyaring bergema di udara. Bilah angin pecah, tapi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Long Hao Shen. Pedang Haoiwe emas keunguan dikibaskan sekali lagi, dan dari sana keluar kilauan gerimis. Hanya dalam sepersekian detik, bilah angin yang meledak itu menghilang sepenuhnya di tengah sinar ungu. Ini adalah 6 unsur Essence of Disorder yang dikombinasikan dengan kekuatan garis keturunannya. Setelah melakukan upaya singkat ini, Long Hao Shen secara bertahap menyadari bahwa seluruh bumi berada dalam genggamannya dengan pedang di tangannya.
Ini adalah bantalan tirani yang dibawa oleh Hao Yue. Ini adalah alat supra-ilahi yang hanya bisa dia kendalikan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Hao Yue mencapai ini, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan pedang suci yang bahkan bisa berdiri di depan teknik domain kedua Li Zengzi. Namun, setelah interaksi yang singkat, Long Haoshen juga menyadari beberapa masalah dengan pedang Hao Yue emas keunguan. Pertama, pedang suci ini hanya bisa diresapi dengan energi spiritual murni, dan menghabiskan energi spiritualnya secara besar-besaran. 3 serangan pedang telah menghabiskan lebih dari 30.000 energi spiritualnya. Sementara itu, saat menggunakan pedang suci ini, tidak ada teknik serangan yang bisa digunakan di sampingnya. Hanya tebasan dan serangan murni. Ini dengan Hao Yue dalam keadaan berkepala 6. Jika pedang Hao Yue emas keunguan sudah begitu kuat, maka ketika dia akan berevolusi menjadi negara berkepala 8, tingkat mengerikan apa yang akan dicapai oleh transformasi pedang ini. Terlepas dari penggunaan energi spiritual yang signifikan, Long Haoshen masih bisa bertahan berkat bantuan Heart of Eternity dalam meregenerasi energi spiritualnya. Juga, transformasi baju besi unicorn surgawi melengkapinya dengan sekitar 200.000 energi spiritual cadangan, cukup untuk mempertahankan kondisi pertempurannya. Melihat esensi anginnya dipatahkan begitu mudah oleh Long Haoshen, wajah Li Zengzi menjadi tegang tak tertandingi. Dia mulai menyadari bahwa pertempuran ini mungkin tidak seperti yang dia perkirakan sebelumnya. Tidak hanya itu ternyata menantang, kemenangan juga semakin jauh dari genggamannya. Tetapi sebagai kepala kuil penyihir, pembangkit tenaga listrik yang sangat ambisius, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Li Zengzi tahu bahwa semakin besar kemampuan seseorang, semakin besar biaya penggunaannya. Pedang surgawi Long Haoshen tentu saja tidak hanya diayunkan. Dan dengan demikian, ketika pedang panjang di tangannya menyerang sekali lagi, beberapa semburan kebebasan, Essence of Wind terbang ke Long Haoshen, membentuk serangan kuat penuh terhadapnya. Long Haoshen melangkah mantap menuju lawan. Saat ini, domain Dewa Cahayanya dikompresi 2 kali lipat, membuatnya lebih mudah untuk menghemat energi spiritualnya. Dengan kekuatan menakutkan dari pedang Hao Yue emas keunguan, domain Dewa Angin tidak lagi menjadi ancaman baginya. 9 garis pola emas keunguan menyala di dahi Long Haoshen, bahkan matanya berubah menjadi warna emas keunguan. Meskipun pedang Hao Yue emas keunguan terus-menerus mentransfer keinginannya untuk kehancuran dan malapetaka, sebagai pengguna fisik Dewa Cahaya, hati Long Haoshen, seperti hati keabadian, tidak mudah terkontaminasi. Di depan pedang suci, Li Zengzi's Freedom, Essence of Wind tidak ada gunanya. Angin pecah di udara karena jarak antara Long Haoshen dan Li Zengzi terus berkurang. Setelah Long Haoshen melangkah ke domain Dewa Angin, dia sesekali menebas pedang Hao Yue emas keunguan di depannya, menyebabkan domain itu mundur dari jalurnya. Saat ini dia terus-menerus menyebarkan dan menghancurkannya, dan ketika dia telah sepenuhnya menghancurkan domain Dewa Angin, Li Zengzi secara alami tidak akan dapat mempertahankan teknik domainnya lagi. Di ruang tunggu kuil ksatria, Yang Haoyu duduk di samping Chen Zidian, ekspresi terkejut di wajahnya. Sambil menggumamkan pikirannya dengan keras, dia bergumam, awalnya saya berpikir bahwa saya telah membiarkan anak muda ini menang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dialah yang akan bersikap lunak padaku. Binatang ajaibnya benar-benar kuat sampai sejauh itu. Tidak heran bahkan pilar Dewa Iblis dihancurkan. Chen Zidian tertawa, generasi baru akan selalu menggantikan yang lama dan membiarkannya beristirahat dengan damai. Apa hal yang misterius? Pada tahun-tahun itu, ketika kultivasi Anda melampaui kultivasi saya berada dalam situasi yang sama seperti Anda sekarang. Namun, dibandingkan dengan sifat Haoshen, binatang ajaibnya tampaknya terlalu kejam. Yang Haoyu tertawa, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Binatang ajaib ini mungkin luar biasa, tetapi mereka dihubungkan oleh kontrak darah. Chen Zidian mengangguk, pemuda ini benar-benar gigih. Dia hanya mengeluarkan semua kartunya dalam pertempuran terakhir ini. Dari kelihatannya, transformasi pedang suci dari binatang ajaib ini bisa disebut pembunuh domain. Domain Dewa Angin Li Zengzi tidak hanya dapat menggunakan 2 teknik domain, tetapi juga telah mengalami evolusi. Namun, domain level ini tidak bisa berhenti sedikit pun dari pedang emas keunguan ini. Saya khawatir tidak ada domain yang bisa menghentikannya, selama kultivasi Haoshen tumbuh cukup, menantang Kaisar Dewa Iblis di masa depan bukanlah hal yang mustahil baginya. Penampilan Yang Haoyu menjadi sangat cemerlang,
jika dia berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan selain pedang surgawi ini, kesempatan umat manusia akan benar-benar datang. Secercah harapannya yang cerah benar-benar layak mendapatkan nama ini. Hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung sudah secara bertahap semakin jelas. Domain Dewa Cahaya Long Haoshen sudah sepenuhnya terkompresi, dan domain Dewa Angin Li Zengzi berada dalam situasi yang tidak stabil, dan bisa runtuh kapan saja sekarang. Kekuatan True Essence of Wind milik Li Zengzi berkurang setiap detiknya, sementara pedang Divine di tangan Long Haoshen semakin kuat. Konsumsi energi Haoyue pedang keunguan emas Haoshen benar-benar besar. Bahkan kecepatan generasi besar-besaran Heart of Eternity-nya tidak mampu mengimbangi konsumsi ini. Itu bahkan tidak memperhitungkan pertempuran sebelumnya yang energi spiritualnya belum pulih. Li Zengzi tiba-tiba mengeluarkan suara melengking ke atas, saat domain Dewa Angin yang penuh dengan retakan tiba-tiba runtuh. Mengangkat tinggi pedang di tangannya, semua cahaya hijau diserap di tengah-tengahnya. Segera, pemandangan di udara digantikan dengan sambaran petir hijau, berkedip hijau untuk menjangkau di depan Long Haoshen. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatannya yang besar melampaui semua serangan sebelumnya sejauh ini. Hanya Li Zengzi yang benar-benar tahu bahwa ini, teknik domain ketiganya yang tidak lengkap, mendekati domain yang menjelma sendiri, meskipun belum mencapai level itu. Tiba-tiba, Long Haoshen hanya bisa bertahan. Dia benar-benar pantas disebut jenius, bahkan dalam situasi yang begitu sulit, dia masih berhasil melakukan Divine Obstruction. Lampu hijau dan ujung pedang emas keunguan bertabrakan, dan untuk pertama kalinya tim hijau memegang keunggulan. Petir hijau jernih itu memiliki desain yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, lampu listrik melingkar di sekelilingnya, dan menekan Long Haoshen dan Divine Obstruction-nya untuk mundur. Pedang raksasa di tangannya mundur. Tepat pada saat ini, raungan menakutkan terdengar dari pedang berat Long Haoshen ini. Itu adalah raungan yang tidak diinginkan, penuh dengan pelanggaran yang agung. Armor Divine Unicorn di Long Haoshen tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan kemudian sosok Haoyue muncul di punggung Long Haoshen. Dua tonjolan luar pada sosok itu perlahan terbelah, memperlihatkan dua kepala emas keunguan. Kemudian, 8 kepala besar tiba-tiba meraung ke langit. Long Haoshen merasakan gelombang besar kekuatan dari tubuhnya dan pedang berat meledak, sebagai pedang surgawi terbelah ke depan saat ia berteriak. Petir hijau akhirnya hancur dan sepenuhnya ditelan oleh pedang berwarna emas keunguan itu. Sinar pedang emas keunguan melintas di langit, mengarah langsung ke Li Zengzi. Pukulan sebelumnya adalah serangan terakhir Li Zengzi. Melihat pedang emas keunguan itu, yang sekarang beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, ditujukan pada dirinya sendiri, Li Zengzi diam-diam tersentak. Dia tiba-tiba bahkan tidak berusaha untuk bertahan, menatap pedang emas keunguan yang menyerang tubuhnya sendiri. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, tetap tidak akan ada cara baginya untuk memblokir serangan ini. Pedang Haoyue keunguan emas melambai ke langit, dengan kedua lengan Long Haoshen merasakan getaran yang intens. Pedang keunguan emas yang tampak hampir tiba di depan Li Zengzi berbalik dan bergegas dalam busur miring, mengurangi penghalang pertahanan stadion besar aliansi menjadi lumpur dan menembus pertahanannya sepenuhnya. Kemanapun ia lewat, segala sesuatu di jalannya berubah menjadi ketiadaan, menghilang dari pandangan. Dengan lingkaran cahaya yang bergelombang, pedang Haoyue emas keunguan berubah menjadi seberkas cahaya emas keunguan yang menghilang di tangan Long Haoshen, dan armor unicorn surgawi pada dirinya kembali menjadi unicorn surgawi. Star King mendukung Long Haoshen dengan tubuhnya saat Long Haoshen merosot di sampingnya. Wajah Long Haoshen sepucat selembar kertas. Saat Haoshen mengeluarkan banyak darah, Star King menghentikannya agar tidak jatuh. Keturunan Dewa Angin secara bertahap menyebar, meninggalkan Li Zengzi, yang berdiri di sana dengan ekspresi lesu di wajahnya. Melihat Long Haoshen bersandar pada Star King, dia memiliki tatapan yang rumit di matanya. Long Haoshen tidak hanya memenangkan pertempuran ini, tetapi juga rasa hormat dari semua pengamat yang hadir. Serangan pedang terakhir itu dibelokkan sekuat tenaga Long Haoshen demi menyelamatkan nyawa Li Zengzi. Jika tidak, mengingat kekuatan penghancur pedang Haoyue emas keunguan, Li Zengzi pasti akan mati. Meskipun Long Haoshen turun, semua penonton di teras berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Li Zengzi tampak seperti ikan mati selama 1 menit penuh sebelum secara bertahap kembali ke akal sehatnya,
dengan campuran kekecewaan dan relaksasi di wajahnya, dia mendekati Long Haoshan perlahan dan mengangkatnya. Fisik Long Haoshan ini pucat, dengan keberadaan Heart of Eternity, energi spiritualnya beregenerasi setiap saat. Setiap denyut jantung keabadian membantu memulihkan sejumlah besar energi spiritual. Jadi, meskipun bagian dalam tubuhnya terasa seperti terbakar, dia tetap tidak roboh. Kamu telah menang. Li Zengzi mengangguk ke Long Haoshan. Kamu sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Masa depan aliansi akan diserahkan kepada Anda. Saya percaya bahwa Anda akan dapat memimpin aliansi untuk benar-benar mengubah era kegelapan ini. Mengatakan demikian, Li Zengzi menepuk bahu Long Haoshan sebelum berbalik untuk keluar dari lapangan. Meskipun ini hanya yang pertama dari 4 tahap kompetisi, kalah dari Long Haoshan akhirnya menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi muncul dalam sikap Li Zengzi. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa, setelah akhir tahap ini, posisi Bright Glimmer of Hope akan naik jauh lebih tinggi. Di bawah dukungan Star King, Long Haoshan perlahan berjalan keluar dari lapangan. Chair dan rekan-rekannya yang lain sedang menunggunya di sana, dan saat Long Haoshan keluar dari lapangan, Chair segera menyambutnya, memberinya pelukan erat. Setelah mengajukan begitu banyak usaha, rencana Long Haoshan akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama babak ke-6, Long Haoshan telah memenangkannya. Pertandingan kedua melawan Chair dengan satu-satunya ksatria yang tersisa. Mengingat konsumsi ksatria suci sebelumnya terlalu besar, dia akhirnya memilih untuk mundur dari kompetisi, sehingga Chair meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga babak ke-6, adalah Wang Yuanyuan versus Lin Xin. Meskipun memiliki obat bro sama sekali tidak mau, dia akhirnya menyerah di bawah tatapan mengancam Wang Yuanyuan. Sekarang setelah pertandingan berakhir untuk putaran ke-6 kompetisi individu, dan Bright Glimmer of Hope dengan menakutkan berhasil meraih seluruh 3 besar untuk diri mereka sendiri. Setiap pemenang ronde ke-6 memperoleh 32 poin. Sejauh ini peringkat untuk kompetisi individu adalah sebagai berikut, Bright Glimmer of Hope 256 poin, Kuil Mage 105 poin, Kuil Ksatria 98 poin, Kuil Spiritual 58 poin, Kuil Assassin 38 poin, Kuil Prajurit 24 poin. Namun, kompetisi belum berakhir. Setelah putaran ke-6 kompetisi selesai, Long Haoshan, Chair, dan Wang Yuanyuan berdiri di tengah lapangan sesuai dengan instruksi Chen Zidian.